Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan materi mengenai mengembangkan nilai-nilai demokrasi melalui sholat berjamaah. Sebelum menyampaikan materi pada kesempatan kali ini, mari kita buka dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita bisa memahami semuanya. Sebelum mempelajari sholat berjamaah, perlu kita ketahui bahwa sholat berjamaah sangat dianjurkan. Bahkan ada ulama yang mengatakan sholat berjamaah itu hukumnya fardu kifayah. Ada yang mengatakan sunnah muakkad. Kenapa sholat berjamaah sangat dianjurkan? Karena sholat berjamaah ini memiliki nilai double ataupun 27 derajat dibandingkan 1 derajat. Langsung saja, mari kita mulai sholat berjamaah ataupun sholat jamaah. Pengertian daripada sholat jamaah bisa kita bedakan dua istilah berikut. Istilah yang pertama adalah as-sholatul munfaridah, dan istilah yang kedua adalah as-sholatul jamaah. Sholat munfaridah secara bahasa memiliki arti pelaksanaan sholat yang dilakukan seorang diri ataupun sholat sendirian. Sedangkan sholat jamaah bermakna pelaksanaan sholat yang melibatkan dua orang atau lebih suatu kesatuan. Nah, ini yang akan kita bahas, yaitu sholat jamaah. Karena sholat jamaah sangat erat sekali hubungannya dengan imam dan juga makmum, perlu kita ketahui dasar-dasarnya dulu. Yang pertama, dasar hukum sholat berjamaah mengambil nas Quran ataupun hadis sesuai dengan firman Allah, dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka, sahabatmu, lalu kamu hendak mendirikan sholat bersama-sama mereka. Kemudian referensi dari hadisnya, sholat berjamaah itu lebih utama 27 derajat kedudukannya di sisi Allah daripada sholat sendirian. Hadis yang diriwayatkan semua imam kecuali An-Nasa'i dan Abu Dawud. Kemudian karena sholat berjamaah ini sangat erat sekali hubungannya dengan imam dan juga makmum, maka imam itu harus mengetahui syarat-syarat daripada imam itu sendiri, dan juga makmum harus mengetahui syarat-syarat sahnya menjadi makmum. Yang pertama, syarat-syarat sahnya imam, yaitu Islam. Berarti kalau non-Islam tidak sah. Kemudian yang kedua, berakal, memiliki akal yang sehat. Kemudian mumayyiz. Mumayyiz ini kalau dalam bahasa-bahasanya itu dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kemudian syarat sahnya imam lagi harus laki-laki jika makmumnya laki-laki dan jika makmumnya perempuan. Tidak boleh imamnya laki-laki, imamnya perempuan, makmumnya laki-laki, tidak boleh. Kemudian suci dari hadas, baik hadas kecil ataupun hadas besar, memiliki bacaan yang bagus ataupun fasih, tidak sedang berposisi sebagai makmum. Itu tadi syarat-syarat sahnya jadi imam. Kemudian yang kedua, syarat-syarat sahnya jadi makmum.
Yang pertama, makmum harus berniat menjadi makmum, dan juga yang kedua, makmumnya itu beragama Islam, makmumnya itu berakal, makmumnya itu mumayyiz ataupun tamyiz. Kemudian makmumnya meyakini imam tidak sedang mengqadha sholat, tidak lebih maju posisinya daripada imam, batasnya tumit. Kemudian dapat mendengar dan melihat bacaan gerakannya imam. Kemudian yang terakhir, mengikuti gerakan imam dari awal hingga akhir sholat. Dari awal hingga dari takbir sampai salam tidak boleh mendahului, dan juga tidak boleh mengakhiri lebih dari 3 rukun. Oke, kita lanjutkan. Jika nanti ada permasalahan atau pertanyaan mengenai posisi imam dan juga makmum, kalau secara global hukum asal sholat berjamaah itu kan imam berada di depan dan makmum itu ada di belakang, baik laki-laki ataupun perempuan. Nah, nanti jikalau bagaimana jika makmumnya satu orang laki-laki yang sudah balik, nah posisinya itu disunahkan di belakang, enggak sebelah kanan. Itu kalau sendiri. Bagaimana jika makmumnya terdiri dari 2 orang, laki-laki atau seorang laki-laki dan seorang anak kecil? Berarti posisinya berada di belakang imam, tapi enggak ke kanan gitu. Bagaimana jika makmumnya adalah laki-laki dan perempuan? Jadi kalau ada laki-laki dan juga perempuan berada di belakangnya makmum laki-laki. Jadi posisinya depan sendiri imam, belakangnya itu laki-laki, makmum laki-laki, belakangnya lagi makmum perempuan. Bagaimana jika makmumnya perempuan atau jamaah perempuan? Ya sudah, berada di belakangnya, enggak belakang. Bagaimana jika makmumnya terdiri dari seorang laki-laki, anak kecil, dan jamaah perempuan? Ya sama. Kalau laki-laki berada di belakangnya imam pas, dan juga nanti untuk makmum perempuan itu berada di belakangnya makmum laki-laki. Ya cukup kalau terkait masalah permasalahan ini. Untuk makmum itu ada 2 pembagian. Ada kalanya makmum itu namanya makmum muwafiq, dan juga ada kalanya makmum itu namanya makmum masbuk. Makmum muwafiq itu berarti makmum yang mengikuti gerakan sholat imam sejak takbiratul ihram atau rakaat pertama. Jadi sejak awal ataupun rakaat pertama itu nanti berarti kategorinya makmum muwafiq ataupun menyamai, sama dengan imam dari awal sampai akhir. Kemudian makmum masbuk. Makmum masbuk adalah orang yang tidak mengikuti imam dari rakaat pertama. Jadi rakaat kedua, ketiga ataupun selanjutnya itu nanti kategorinya makmum masbuk. Kalau bahasa Indonesianya itu sabako, itu berarti dahulu, didahului. Berarti imamnya dulu baru dia. Seperti itu. Nah, sekarang mengingatkan imam yang lupa. Bagaimana cara mengingatkan seorang laki-laki dan juga cara mengingatkan seorang perempuan itu memiliki cara yang berbeda. Yang pertama, laki-laki jika mengetahui imam melakukan kesalahan ataupun lupa, baik bacaan maupun gerakan sholat, maka cukup dengan membaca tasbih subhanallah biasanya, dengan niat zikir ataupun mengingatkan. Ada 2, dengan niat zikir ataupun mengingatkan. Kemudian jikalau perempuan, jika mengetahui imam melakukan kesalahan ataupun lupa baik bacaan maupun gerakan sholat, maka cukup dengan menepukkan telapak tangan bagian dalam tangan kiri ke punggung tangan kanan, ataupun sebaliknya bisa dibalik.
Langsung saja ya. Hikmah sholat berjamaah. Masjid menjadi tempat utama sholat berjamaah. Kelebihan sholat berjamaah di masjid adalah akan mendapatkan penerangan di tengah kegelapan hari kiamat. Sesuai dengan hadis, berilah kabar gembira kepada orang yang sering berkelana ke masjid pada saat gelap di hari kiamat nanti dengan cahaya yang terang benderang. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmizi, Ibnu Majah, dan Al-Hikam. Ya, kita lanjutkan. Rupanya dalam sholat berjamaah itu tidak hanya sebatas adanya makmum dan juga adanya imam, tetapi dalam sholat berjamaah itu ada poin-poin penting ataupun pembelajaran yang bisa kita petik hikmahnya, yaitu belajar berdemokrasi melalui sholat berjamaah. Yang pertama, belajar berdemokrasi itu belajar menanamkan prinsip bahwa pemimpin dan yang dipimpin sama-sama memiliki amanah. Pertama. Kemudian yang kedua, belajar menerapkan sistem pergantian pemimpin yang tidak otoriter. Kemudian yang ketiga, berjamaah mengajarkan pentingnya check and balance, kontrol dan juga keseimbangan. Ada kontrol dan juga ada keseimbangan. Kemudian berjamaah sama dengan menerapkan pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi ada menerapkan sistem pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Seperti itu. Oke, setelah panjang lebar materi yang saya sampaikan, perlu sekali kita simpulkan dari atas tadi sampai sekarang. Sholat berjamaah itu memiliki banyak hikmah. Di samping juga memiliki keutamaan, sholat berjamaah tidak hanya mendapatkan nikmat dari Allah, dilipat gandakan 27 rakaat dibandingkan sendirian. Sholat berjamaah dapat memberikan pelajaran berharga bagi kita. Allah mengajarkan kita melalui sholat berjamaah tentang bagaimana seharusnya menjadi pemimpin di lingkungan keluarga, masyarakat, ataupun negara. Jadi dalam sholat jamaah itu tidak hanya sebatas ritual itu tok, tapi kalau kita bisa memetik hikmahnya, rupanya bagaimana cara menjadi pemimpin baik keluarga, masyarakat, ataupun negara. Oke, alhamdulillah pada kesempatan kali ini mungkin pelajaran kita sudah kita cukupkan sampai di sini. Semoga dengan harapan yang kita pelajari pada kesempatan kali ini dapat bermanfaat bagi kita khususnya dan juga umumnya bagi keluarga kita dan saudara-saudara kita, dan mendapatkan barokahnya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.